Oke, teman-teman, kita bertemu lagi. Masih kita bicarakan tentang Mercy E230 4 silinder. Nah, sekarang kita masuk ke area dalam, interiornya. Kita perhatikan. Inilah interior buatan Eropa atau Jerman. Begitu elegans. Kalau kita lihat dari dashboard, panel ya, kita lihat ini full kayu. Ya. Oke. Dan joknya ini kulit asli nih. Kulit asli. Karena apa, di tahun 93. Jadi sangat memukau walaupun tua, klasik, tapi sangat elegan banget ya. Nih, saya mau nanya juga nih sama pemiliknya nih, ownernya nih. Ini setirnya bawaan atau gimana ya? Oh, bukan Om, ini setirnya punya 190E. Nah. Oh, cakep ya? Ya, karena kalau yang aslinya itu karet, getas dia Om. Oh iya, emang benar. Karena apa, kalau kena matahari di parkir ya, ini panas, kejemur, sehingga pada saat kita pegang juga dia muter ya. Nah, lama-lama air pecah dia. Retak-retak dia Om. Retak-retak. Nah, Oke, Lepi. kita perhatikan nih. Dari dashboard dulu nih. Dashboardnya panel-panel. Kalau ini untuk apa? Mesin panas, Suhu. Dia itu normalnya di 80, nggak usah kaget. Mercy itu 80, itu normal ya. Kalau ini untuk bensin seperti biasa. Ini oli kalau kurang. Iya, benar. Kalau sampai kekurangan oli, ini indikatornya di sini. Biasa top speednya sampai 220 ya. Nah, ini biasanya yang ekono nih, kalau ada tanda ini yang irit, hemat ya. Benar. Nah, di sini juga ada nanti kalau dia nyala ekononya keluar. Nah, itu sangat hemat. Jadi ini 4 silinder 2300 cc. Kalau jalan normal di perkotaan 19. Tapi kalau di tol ini bisa 111. Inilah hebatnya. Mantap. Padahal 2300 ya Om. Padahal 2300. Iya kan? Iya, jadi orang-orang punya image, wah Mercy itu boros karena mobil Eropa, padahal enggak juga. Enggak juga ya. Kita akan merasakan nikmatnya berkendara di sini pada saat jalan dengan kecepatan tinggi, pada saat bermain manuver. Lincah ya. Lincah dan kakinya tuh tidak akan ngebuang. Dan teman-teman perlu tahu juga, ketika dia kecepatan tinggi, Mercy itu di belakangnya itu akan menyesuaikan ininya, bannya. Ketika cepat dia akan turun sendiri dan dia akan miring. Akan chamber ya? Chamber. Jadi dia menggigit. Ya, itu keistimewaannya dari Mercy yang udah saya alamin, saya pakai. Di Mercy saya ini kebetulan ada teman ketemu di jalan, wah kayaknya enak nih ke di review, makanya saya coba ya. Ini juga ada rem ABS ya. Nah, itu yang di sebelah sana tuh ya, ada panel lampu. Itu ketika parking tuh ada tulisan P ya. Kiri kanan tuh ya. Kalau kita misalnya parkir di kiri, yang kanannya bisa dinyalain, nyala terus dia. Lampunya hanya kanan aja, bukan hazard, lain lagi ya. Yang kiri, nah lihat nih, kalau kita lihat ini. Oke. Nah, kalau ini ada 0, 1, 2, 3. Nah, ini lagi uniknya nih. Lampu ini akan bisa diatur terang gelapnya. Nah, ini panel biasa AC ya, teman-teman. Nah, kalau kita ini lihat, di sini ada indikator juga untuk seat belt. Dia kalau nggak itu dia akan nyala sendiri dia. Dia tampilannya seperti di pesawat. Iya, benar. Ya kan? Nah, dashboardnya ini juga kalau yang tahun tua ini nggak ada nih dia. Ini langsung ini. Ininya belum ada. Nah, ininya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini kalau kita ini dimainkan ya. Ini untuk anti silo. Kita naikin ya, kalau kita ke belakang itu nggak kelihatan langsung, tapi hanya cerminan aja. Pantulan dikit. Untuk meredam lampu dim dari belakang. Jadi untuk menghilangkan silo. Ya. Ya, boleh. Ini apa ya? Ada kayak gini Om. Jadi gini. Ini sebenarnya untuk ketika ini silo, ya kan? Lihat. Ini kan masih ada, kalau ini kan masuk ke sini. Benar. Nah, ini untuk ngebantu. Kenapa ini cuma segede gini? Karena udah ada spion. Gitu loh. Nah, inilah sampai sedetail ini orang Jerman memikirkan dan membuatnya, dan fungsinya pun ada semua. Ya. Siap. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sini. Nah, ini dia nih.
Ini AC, bisa dinaik turunin juga. Ada heateran ya, Om? Heaternya kalau nggak salah ini juga yang pengatur nih untuk on off-nya. Ini. Nah ini heaternya, Heaternya. ya kan? Iya. Nah ini akan kelihatan. Nah yang saya lihat tadi untuk apa penutup belakang, kita lihat mana panelnya? Ini nih, Om. Nah, itu istimewanya tuh. Istimewir. Oke. Oke, covernya untuk belakang supaya pada saat panas bisa kita tutup. Bisa juga. Oke, nah ini. Jadi ini teman-teman juga perlu diketahui dia juga harusnya pakai remote. Remote-nya itu tidak bisa dikanibal sama remote biasa. Ada remote, Om? Ada remote-nya harusnya ini. Fungsinya buat apa tuh? Sama untuk apa namanya nutup pintu semuanya. Oh. Dia itu nggak bisa ditukar-tukar, dicari nggak bisa kalau Mercy. Oh, oke. Ada sebenarnya. Dan ini juga bukan kunci aslinya nih. Oh, Ada ini lagi. serep ya, Om? Mungkin ya? Kunci aslinya tuh ya itu ada remote-nya juga. Oh, oke. Jadi enak lah pokoknya. Iya. Nyaman. Kalau orang udah biasa pakai ini, wah Iya. mantap. Nah kalau kita ngeliat pedal tuh. Pedal itu ada berapa? Ada 3. 3. Nah, 4, Om, sama pedal ini apa? oke. Kenapa Rem belakang. 4? Itu adalah handbrake. Handbrake. Tapi dia ngaktifinnya pakai kaki. Kalau di mobil Jepang ada yang kayak gitu juga, mobil-mobil besarnya, ya. Iya, Om. Jadi kayak gitu. Nah ini kalau kita ngeliat panel ini adalah power window depan belakang. Spion ya. Kalau ini apa ya? Kecil nih. Ini mau ngatur spion sebelah kiri atau sebelah kanan? Oh ya. Iya. Kalau seat belt seperti biasa. Nah ini kalau kita perhatikan jok depan, coba kita perhatikan ya. Ini bersayap begini nih. Bucket, Om. Inilah yang bikin menyamankan mengendara dan duduk. Ini sangat tidak capek, ya. Ini sangat nyaman sekali, ya. Nah udah gitu kalau Mercy untuk recliningnya, ini dia pakai ini dia diputar untuk mengatur rebah atau tegak. Iya. Sama bisa ada buat ngatur ketinggian. Ya ketinggiannya juga dia ada sebelah kanan kalau di supir. Jadi dia bisa naik, bisa turun. Jadi kalau orang yang kecil bisa dinaikkan dia. Nah bahkan di belakang coba kita lihat. Nah, ini untuk menyamankan dari penumpangnya. Ya, ini juga sebenarnya kalau mau dikembangin, dimodifikasi lebih enak lagi nih. Kita lubangkan ya. Untuk apa? Ngambil ke bagasi tanpa turun dari mobil. Oke. Kalau mau dimodifikasi. Nah, inilah keistimewaannya dari kalau kita lihat juga headrest. Ya. Ini sangat nyaman karena bisa miring, dia bisa tegak dia. Nah, tuh dia. Iya. Ini kenyamanan ini buat ganjel leher ini. Benar. Mobil Jepang tuh paten, Om, nggak bisa digini. Paten dia diem aja. Iya. Tapi kebanyakan sekarang yang baru-baru udah menyesuaikan dengan seperti ini. Oke. Seperti mobil kayak Eropa, apa ya? Eropa yang kalau saya boleh sebut Volvo, ada Holden. Nah, teman-teman, ini ada sedikit tambahan dari saya. Ini sangat penting karena kalau nggak ditambah kurang lengkap. Siang ini kita mengulas review masalah pembakarannya di Mercy E230 ya. Gini, mungkin teman saya ini juga mau tahu juga nih, ini apa? Ini adalah nozzle-nya atau disk fuel yang lebih terkenal. Ini kenapa ada lubang 4? Ini adalah apa? Pembagi bensinnya. Nah di dalam itu sistemnya vakum, ada karet ya kebelah. Jadi kalau dia kurang tepat memasangnya, dia akan pincang. Ini adanya kalau kita lihat ya, kalau kita buka ini ada persis kayak seperti ini. Ini pembagi bensinnya. Oke. Ini pembagi bensinnya. Ini yang sangat langka dan kadang-kadang sering mengalami kerusakan, rawan. Rawan ya. Kenapa rawannya? Ketika mobil ini jarang dipanasin. Jadi saya sarankan teman-teman yang punya Mercy di tahun ini, rajinlah minimal kalau nggak dipakai seminggu sekali dinyalakan ya. Dinyalakan supaya apa? Fungsinya ini nggak rusak ya. Nah kalau ini saya lihat nih, ini adalah semacam penyedotnya. Nah retak. Nah ini adanya di kolong joknya penumpang di sebelah kanan belakang supir. Ini adanya. Nah ini kenapa saya sedikit ulas, karena apa? Ketika dia udah mulai berdesis pada saat kita starter, dia nah itu tanda-tanda bisa rusak ya, rusak. Nah ini seperti ini. Ini harganya lumayan. Kalau dulu di bawah 1 juta sih, kalau sekarang mungkin udah lebih. Tipe yang 230 ini hanya satu. Kalau 230 ini satu tabungnya. Kalau yang 300 ini ada dua. Di bawah, pokoknya di bawah joknya penumpang belakang itu ada ini. Jadi kalau kita suka ngemanasin, mendengar desis ya, coba ke kolong.
wah itu berarti udah tanda-tanda mau rusak. Oke. Hati-hati. Dan ada satu Nah, lagi, ini adalah seperti relaynya bensin nih, Oh, itu? penggerak. Hmm. Jadi kalau ini mati, Kalau mati, misalnya udah mati tuh. Mas? mati udah. Mesin nggak bisa dinyalain. Ini karena yang relaynya, Oke. ya. Jadi saya rasa cukup. Saya ada tambahan. Mungkin nanti kita ke depan kita cari lagi yang lebih menarik materi konten dari Santuko Channel. Oke, siap. Terima kasih teman-teman Santuko Channel, guys. Jangan Oke. lupa Like, komen, dan subscribe. mantap. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian share ke teman-teman semuanya biar pada tahu ya. Ya. Oke. Sampai ketemu di materi berikutnya dan konten berikutnya. Siap. Salam.